Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari tugas kemarin tentang logika matematika di evaluasi 1.2. Nah, ini di subbab berikutnya adalah tentang negasi atau ingkarannya. Nah, sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan dasar atau materi terkait negasi ya. Nah, pada intinya negasi itu berarti kebalikan ya, atau ingkaran itu adalah kebalikan. Oke? Artinya kebalikan. Kebalikan dari suatu pernyataan biasanya. Nah, kebalikan seperti apa? Misalkan kita punya kata benar. Kata benar kan berarti merujuk ke sesuatu yang ya benar gitu ya, punya arti yang memang artinya itu benar gitu. Tapi kalau kita negasikan kata ini, maka kata ini akan berubah menjadi salah gitu ya. Jadi kebalikan yang dimaksud adalah kebalikan makna gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan misalkan contohnya saya pergi ke Bandung. Oke. Ke Bandung. Berarti negasinya adalah saya tidak pergi ke Bandung. Oke, teman-teman ya. Jadi biasanya di negasi itu supaya lebih memudahkan menegasikan pernyataan, maka kita bisa menggunakan kata tidak ya, biasanya di kalimat di kata kerjanya, di sebelum kata kerjanya kita pakai tidak, seperti tidak pergi gitu dan sebagainya gitu ya. Atau tadi kata benar juga sebenarnya kita bisa balik menjadi tidak benar gitu ya, tidak benar ya, tidak benar. Oke, nah ini namanya negasi atau ingkaran gitu ya. Oke, sekian ya penjelasannya. Mungkin kita akan lanjut ke contoh soalnya ya. Di sini ada bukan contoh soal tapi evaluasi 1.2-nya. Itu kursi ya. Jadi di negasi ini kita bisa menggunakan kata bukan atau tidak teman-teman ya. Bebas, yang penting dia itu kebalikan dari makna kalimatnya. Berarti kalau itu kursi, kebalikannya atau negasinya adalah itu bukan kursi, atau itu yang tidak kursi. Tapi gak enak ya kalau itu tidak kursi. Jadi itu bukan kursi biasanya ya. Itu bukan kursi. Ini negasinya yang pertama ya. Yang kedua, ayam bertelur. Kebalikannya ayam tidak bertelur. Biasanya pakai tidak atau kebalikan makna yang lain gitu ya. Ayam tidak bertelur. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita katakan ayam itu beranak, sedikit salah ya teman-temannya, karena kan di perkembangbiakan itu ada beranak, bertelur, dan beranak dan bertelur. Saya kan gini, bertelur misalkan yang tadi ya, bertelur dan beranak, dan satu lagi beranak gitu ya, beranak. Nah, kalau teman-teman di kalimatnya ayam itu bertelur, berarti tidak bertelur berarti bisa jadi dia bertelur dan beranak, atau beranak saja gitu teman-teman. Jadi kebalikan tuh seperti itu. Jadi kalau teman-teman ayam itu tidak bertelur, ayam itu bertelur, nah berarti kebalikannya atau negasinya ayam itu beranak. Belum tentu teman-teman. Kalau misalkan ayam itu bertelur dan beranak gimana? Seperti ular gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kayak gitu. Atau mungkin kan di kebenaran itu kan cuma ada salah dan benar ya, ada salah dan benar ya, tidak ada tengah-tengahnya. Nah, kalau gini bisa mereka salah, berarti kebalikannya mereka tidak salah atau mereka benar, nggak ada tengah-tengahnya itu ya. Atau mereka benar, kebalikannya
mereka salah atau mereka tidak benar, gitu ya. Nah, jadi kita harus pertimbangkan, tapi memang yang lebih gampang itu menggunakan kata tidak, teman-teman ya. Oke, Resti lapar. Di sini Resti lapar berarti Resti tidak lapar. Kebalikannya ya, Resti tidak lapar. Resti tidak lapar. Atau ada kata lain, Resti kenyang. Saya rasa nggak termasuk ini ya, nggak termasuk kebalikan, karena belum tentu tidak lapar itu kenyang, tapi bisa jadi selera makannya sudah turun atau ada faktor lain gitu ya. Makanya saya bilang penggunaan kata tidak ini sangat berguna gitu ya untuk menyatakan kebalikan. Oke. Yang keempat, ibu tidak memasak nasi. Kan ini kalimatnya itu kan bentuknya seperti negasi ya, karena ada kata tidak nih, ada kata tidak di sini. Nah, kita negasikan lagi teman-teman. Maka kalau kata tidak dinegasikan lagi, maka tidaknya menghilang. Artinya nanti si kalimatnya adalah ibu memasak nasi. Jadi negasi dinegasikan lagi. Jadi ibu memasak nasi. Ibu memasak nasi ya. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk menegasikan suatu pernyataan. Nah, ini Ali lupa memberi hormat. Oke, Ali lupa memberi hormat. Kalimatnya Ali lupa memberi hormat. Nomor 5 atau yang apa? Yang E ya. Ali lupa memberi hormat. Kebalikannya berarti kita bisa menggunakan kata tidak ya. Ali tidak lupa memberi hormat, atau kata lainnya Ali ingat memberi hormat ya. Ali ingat memberi hormat. Memberi hormat ya. Memberi hormat. Teman-teman juga bisa menggunakan kata tidak, yaitu Ali tidak lupa memberi hormat. Sama aja ya maknanya. Karena di antara lupa dan ingat tidak ada tengah-tengahnya gitu. Seperti tadi benar dan salah kan tidak ada tengah-tengahnya. Oke, di sini yang keenam, Anwar makan siang pada pukul 13. Oke, Anwar makan siang pada pukul 13, berarti kebalikannya tinggal tambahin aja di sebelum kata makan ya, sebelum kata makan siang. Berarti Anwar tidak makan siang atau belum makan siang pada pukul 13 gitu ya. Jadi Anwar belum atau tidak ya, tidak makan siang pada pukul 13 gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Biasanya penggunaan kata tidak ini memang sangat membantu gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu antonimnya ya atau kata kebalikannya, kita bisa menggunakan kata tidak untuk mempermudah kata yang dibalik maknanya. Ini yang ketujuh, Aulia pergi ke sekolah ketika ibunya sedang makan. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya Aulia, teman-teman bisa mungkin salah satunya ditambahkan kata tidak. Misalkan gini, Aulia tidak pergi ke sekolah ketika ibunya sedang makan, atau Aulia pergi ke sekolah ketika ibunya tidak sedang makan. Teman-teman bisa ke salah satunya ya, ke yang sebelum pergi atau ke yang sedang makan. Jadi Aulia tidak pergi ke sekolah ketika ibunya sedang makan, atau Aulia pergi ke sekolah ketika ibunya sedang tidak makan. Nah, oke, berarti tinggal yang H ya. Sini H kalimatnya adalah X lebih besar dari 6. Nah, di relasi lebih besar atau relasi pertidaksamaan itu kan ada kurang dari, sama dengan, sama lebih dari. Kalau tidak kalau
bukan kurang dari, berarti kemungkinannya adalah sama dengan atau lebih dari. Ini negasinya ya. Jadi misalnya kalimatnya seperti X lebih besar dari 6. Berarti bukan berarti X-nya kurang dari 6. Memang benar X kurang dari 6. Tapi ada kemungkinan lain gitu teman-teman. Kalau X lebih besar dari 6, kebalikannya X bukan lebih dari 6. Karena bukan lebih dari 6 berarti kemungkinannya adalah sama dengan dan kurang dari. Maka dari itu kebalikannya adalah X kurang dari dan sama dengan atau sama dengan 6 gitu ya. Itu kebalikannya dari kalimat matematika gitu ya. Oke, berarti kita tinggal ke 2 ya. Ini itu adalah indri dan itu adalah indra. Apakah negasi atau kebalikan atau bukan? Nah, di sini bukan ya, karena seharusnya itu adalah indri. Kebalikannya itu adalah bukan indri. Karena bisa jadi bukan indri itu nama lain ya, bukan indra saja. Ini mah ngebalik huruf doang ya. Jadi bukan indri itu kebalikan dari indra gitu. Itu cuman perbedaan huruf doang. Jadi harusnya itu bukan indri. Ini bukan ya. Orang itu meninggal dan orang itu hidup. Oke, orang itu meninggal dan orang itu hidup. Nah, di kata meninggal dan hidup ini gak ada tengah-tengahnya teman-teman. Kalau memang dia meninggal ya, kalau memang dia meninggal berarti kebalikan dari meninggal itu kan hidup. Nggak ada tengah-tengahnya kayak tadi kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Kalau misalkan bukan kurang dari, bisa jadi ya kan sama dengan atau lebih dari ya. Jadi nggak ada tengah-tengahnya di antara meninggal dan hidup. Berarti benar ya, negasi. Oke, berarti kita lanjut ke C. Bilangan itu positif dan bilangan itu negatif. Nah, ini bukan negasi teman-teman ya. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, di antara bilangan itu kan ada yang namanya positif. Dari negatif dulu ya. Negatif, positif, dan 0. Ingat teman-teman, di sini ada tengah-tengahnya ya. 0 itu bukan negatif, bukan positif, tapi netral ya, angka netral. Jadi kalau misalkan di sini pernyataannya bilangan itu positif, kebalikannya berarti bilangan itu bukan positif. Bukan positif itu berarti dia antara 0 atau negatif. Bukan berarti bukan positif itu negatif aja gitu. Tapi ada 0 sama negatif, jadi digabung gitu. Makanya ini bukan negasi teman-teman ya. Bukan negasi dari kalimat bilangan itu positif. Yang terakhir adalah bilangan itu kurang dari 3 dan bilangan itu lebih besar sama dengan 3. Oke, ini benar ya. Ini benar. Karena apa? Karena kalau kurang dari berarti kan ada sama dengan dan lebih dari. Karena kurang dari 3 itu ada tanda kurang dari ya. Berarti kebalikannya adalah bukan kurang dari 3. Jadi ini dihapus, sehingga kalau bukan dari kurang dari 3 berarti antara sama dengan atau lebih dari. Ingat kalau kita gabung jadi lebih dari sama dengan, ada tengah-tengahnya ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu untuk pengerjaan dan mungkin teori dasar dari negasi dan atau ingkaran gitu ya. Ya, mungkin itu untuk video kali ini. Teman-teman silakan kirimkan soal-soal mengenai matematika, fisika, ataupun kimia. Ada 3 cara pengiriman ya, melalui email, melalui DM Instagram, dan melalui nomor WhatsApp gitu ya. Nah, salah satunya yang mungkin paling gampang adalah nomor WhatsApp ya. Dan saya sudah cantumkan nomornya di tab komunitas YouTube saya. Nah, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.